Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak di kelas 4. Semoga anak Bapak semuanya sehat. Dengan pelajaran kali ini kita mari melaksanakan sholat. Subbab tema 9, keutamaan sholat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak Bapak, pada pelajaran kali ini kita akan menerangkan KD menganalisis makna ibadah sholat dengan indikator yang pertama, menelaah makna ibadah sholat. Yang kedua, menguraikan keutamaan sholat. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak melalui tanya jawab, latihan, dan diskusi peserta didik mampu: 1. Menelaah makna ibadah sholat. Yang kedua, menguraikan keutamaan sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah artinya ibadah, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib ada 5, yaitu yang pertama, sholat zuhur 4 rakaat. Yang kedua, sholat asar 4 rakaat. Yang ketiga, sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Yang terakhir, sholat subuh 2 rakaat. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak sedang merenung. Dan ia merenung, mengapa ya kita semua harus sholat? Dan apa ya keutamaan sholat? Maka untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Orang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan disebut juga dengan kelebihan dari yang lain. Masuklah kita keutamaan sholat. Keutamaan sholat yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Masih ingatkah anak-anak tentang rukun Islam yang 5? Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sesungguhnya amal yang paling pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sesungguhnya ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang
dan sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Keutamaan sholat yang kedua, sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menerima perintah sholat, beliau mendapatkan perintah langsung dan melakukan perjalanan luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Yang ketiga, amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya setelah hari kiamat. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus atau baik, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Keutamaan sholat yang keempat yaitu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi, tanyaku? Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi, tanyaku? Lebih lanjut, maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Keutamaan sholat yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Sholat memiliki keutamaan dalam kaitannya dengan penghapusan dosa, kesalahan, dan keburukan. Keutamaan sholat yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai dengan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Keutamaan sholat yang kedelapan, sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah
Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Anak-anak Bapak, itulah tadi pembelajaran kita tentang sholat dan keutamaan sholat. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita dengarkan lagu nyanyian Ayo Sholat. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Sesuai dengan peserta didik yang sudah duduk berkelompok, maka Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada anak-anak, dan jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Mari anak-anak sekarang mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berdiskusi. Setelah selesai, kita akan mempresentasikan ke depan kelas dan kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapinya. Nah, anak-anak, sekarang masuklah kita ke refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Tentunya merasa senang karena kita sudah bernyanyi dan juga mendengarkan arahan dari Bapak. Baru yang refleksi kedua, apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah keutamaan sholat. Jadi sholat merupakan inti ibadah yang akan dihisab pertama sekali nanti di hari kiamat. Refleksi yang ketiga, apa manfaat yang kalian dapatkan? Manfaat yang kalian dapatkan anak-anak Bapak adalah keutamaan sholat sangatlah mulia, dan keutamaan sholat tersebut akan menjadi awal daripada perhitungan kelak di hari kiamat. Anak-anak Bapak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu pada akhirnya nanti itulah yang akan dihisab
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama sekali. Maka pelajaran kita selanjutnya tentang ibadah-ibadah yang lain nanti akan Bapak jelaskan di waktu-waktu yang akan kita pelajari nanti. Jadi pelajaran kita tentang keutamaan sholat pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.